Inovasi teknologi pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Kerjasama antara petani dan para akademisi dapat membantu dalam hal ini. Universitas Flores bersama Fakultas Pertanian hadir di Detu Soko Barat dengan teknologi pertanian light trap. Apa itu light trap? Bagaimana pola kerjanya? Dan kenapa dibutuhkan di dunia pertanian? Bersama saya Mentari, Saya Ririn. hari ini kita akan mencari tahu jawabannya apa itu light trap. Yuk ikuti kami, ayo! Jadi sekarang kita berdua sudah bersama dengan dua orang mahasiswa dari Fakultas Pertanian. Selamat sore kakak-kakak. Guys, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Makanya kita mau berkenalan dengan kedua kakak ini. Silahkan kakak. Bisa kakak perkenalkan diri kakak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Melvin Adula. Saya bisa disapa Melvin. Saya mahasiswa aktif Fakultas Pertanian. Saya sekarang berada di semester 8. Semester 8. Kalau kakak? Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Kevin Yodeu. Biasa disapa Kevin. Saya kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Flores. Sekarang semester 8 di Fakultas Pertanian. Saya asalnya dari Manggarai Timur. Oh, orang Manggarai. Mantap. Nah, kakak-kakak, kami tuh sangat salut ya dengan Fakultas Pertanian. Keren banget sih, benar kan Tari? Luar biasa Fakultas Pertanian kakak, karena punya banyak sekali ide-ide dan juga program-program yang kreatif yang mendukung dan membantu masyarakat tidak hanya di ND tetapi juga sekitarnya. Nah kakak-kakak, biasanya kalau kita sudah duduk-duduk nih berarti kita mau bincang-bincang. Soalnya saya dan Tari ini orangnya kepo banget. Nah, untuk pertanyaan pertama nih kakak-kakak, mau dari siapa duluan? Mau ke Kakak Melvin yang atau jawab ke Kevin? Dari Kevin. Oke, Kak Kevin, satu-satunya lelaki di sini. Oke, kakak, kita mulai saja. Jadi sore ini para dosen dan mahasiswa terlibat dalam pemasangan light trap di Desa Detu Soko Barat. Nah, bisa Kak Kevin jelaskan sebenarnya apa sih teknologi light trap itu? Light trap itu teknologi menggunakan cahaya sebagai perangkap untuk menangkap serangga hama. Oh, serangga hama seperti apa kakak? Serangga hama kalau contohnya di padi itu seperti hama putih palsu, penggerak batang, kemudian mengat, ya bereng hijau, bereng coklat. Kira-kira bagaimana pola kerja light trap? Kalau light trap kan dia tuh kita gunakan cahaya, jadi untuk serangga sendiri punya daya tarik terhadap cahaya dengan jenis panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi kalau hasil penelitian kemarin itu untuk serangganya itu lebih banyak terperangkap di warna ungu, biru dan hijau. Kalau yang hasil penelitian saya. Oh, seperti itu. Terus berapa light trap yang dibutuhkan per 1 hektar lahan pertanian? Per 1 hektar. Pokoknya kemarin tuh untuk satu lampu jaraknya dari satu lampu ke lampu lain tuh 20 meter. Oh. Jadi 1 hektar lumayan tuh. Oke kakak. Terus kenapa perlu dipasang light trap nih kakak? Nah, kalau untuk mengapa perlu dipasang light trap? Kalau untuk sekarang kan pencemaran baik udara, tanah maupun air itu sudah terjadi karena keseringan pemakaian pestisida kimia kan. Nah, jadi untuk mengurangi, meminimalisir terjadinya hal tersebut, makanya kita gunakan alternatif menggunakan light trap. Oke, Tari. Ada, saya punya Silakan. pertanyaan nih, tapi gantian ke kakak Melvin ya. Saya mau tanya, kakak kira-kira bahan apa saja nih yang diperlukan saat
pembuatan light trap? Apakah harus beli baru atau mungkin menggunakan bahan-bahan bekas kayak daur ulang begitu? Oke, jadi kalau untuk bahan dan alat yang digunakan untuk pembuatan light trap itu sendiri, ada beberapa alat yang kita bisa beli baru, Iya. ada beberapa alat yang bisa kita Gunakan dari, iya. dari yang bekas itu. Seperti kalau mungkin dari baskom, kan untuk wadah penyimpan Iya. masuknya hama yang terperangkap, jadi itu kan kita bisa memakai alat-alat yang bekas. Tapi kalau untuk yang baru itu seperti lampu, terus panel suryanya yang untuk menangkap arus dari matahari, jadi itu harus beli baru. Jadi tiangnya juga bisa, kalau ada yang bekas juga bisa digunakan menggunakan tiangnya ya. itu untuk tiangnya. Jadi bisa memanfaatkan dari barang-barang sekitar. Oh ya Kak, saya juga mau tanya, kira-kira ini bagaimana sih tanggapan dari masyarakat sekitar setelah digunakan light trap ini? Jadi untuk mengenai tanggapan dari masyarakat itu sendiri, jadi sebelumnya minta maaf, kami berdua ini kesini untuk sekaligus untuk penelitian kami untuk tugas akhir kami sebagai mahasiswa. Jadi kami di sini sekaligus untuk penelitian. Jadi kemarin sempat wawancara dengan beberapa petani yang ada di sini. Untuk tanggapan mereka sendiri itu, mereka sangat senang karena bisa mengurangi penggunaan pestisida. Karena light trap itu sendiri menangkap serangga-serangga yang aktif di malam hari. Jadi petani-petani cukup bersyukur dengan adanya light trap ini sendiri karena bisa mengurangi penggunaan pestisida. Ya, jadi adanya light trap ini benar-benar membantu sekali para petani. Oke Kak, terakhir nih ya, pertanyaan terakhir, pesan Kakak mungkin untuk petani di sekitar. Baik, kalau dari saya, pesannya untuk para petani bisa mengurangi penggunaan dari pestisida itu sendiri, karena kita lihat begitu banyak bahaya yang ditimbulkan dari pestisida, baik untuk lingkungan, manusia itu sendiri, banyak sekali dampaknya. Dan kemudian untuk light trap ini para petani bisa menjaga light trap ini, karena ini bukan hanya milik kami tetapi milik kita bersama, karena membantu kita semua untuk bisa mengurangi hama-hama yang ada di sini. Terima kasih. Ya, Kakak Kevin mungkin ada tambahan? Kalau tambahan mungkin lebih ke go organik. Petani kembali ke organik lagi Daripada harus menggunakan pestisida. Ya, memanfaatkan bahan-bahan organik. daripada terbuang kayak daun-daunan, daripada terbuang begitu saja kan, olah kembali Pupuk. ya. Oke. Berarti ini bukan cuma dari warga sekitar tapi peran mahasiswa juga harus ya gitu. Gandeng sama-sama. Iya. Mungkin itu saja Kakak yang bisa kami tanya-tanya. Terima kasih banyak untuk waktunya dan sudah mau berbagi. Hari ini sangat-sangat informatif sekali kakak-kakak, keren-keren semuanya. Baik, terima kasih Kak Kevin, Kak Melvin. Pada tempat yang pertama, kita patut bersyukur bahwa sekalipun dalam suasana mungkin cuaca pagi tadi mungkin kurang, sampai siang kurang menyenangkan, tapi ternyata sore ini mungkin ada bawa berkah dengan suasana begitu cerah sore hari ini. Biasanya tiap sore jam begini hujan. Jadi sudah dalam 3 hari ini hujan, dan hari ini ternyata alamnya cukup bersahabat dengan kita. Jadi kami atas nama pemerintah desa, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nuril, di mana ini sebagai tindak lanjut keberlanjutan dari kerjasama yang mana kali lalu sudah sempat ada penandatanganan untuk kerjasama antara kampus dan juga dengan kami yang ada di desa dengan berbagai program, dan salah satunya melalui program pertanian. Dan kita mungkin bisa langsung ke sesi yang berikutnya. Untuk tidak berpanjang kata, mungkin Prinsipal Industri untuk bisa langsung mungkin menyampaikan 1-2 hasil penelitian terkait dengan gambaran dalam hubungan dengan light trap ini. Baik, selamat sore Bapak-Bapak, senang sekali bisa ketemu kembali. Terima kasih sekali kami diterima hari ini.
Jadi sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Desa, ini adalah hasil temuan kita yang selama 1 tahun berjalan. Ya, beberapa waktu lalu, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, kita cobakan sekitar 70 light trap yang berwarna-warni, ya Bapak ya. Kemudian waktu itu juga saya sudah berikan informasi jenis-jenis hama apa saja yang bisa ditangkap oleh perangkap ini. Khususnya untuk pemilik lahan. Jadi tolong untuk bisa ditindaklanjuti bersama terkait dengan ini. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada Flori untuk menyampaikan 1-2 poin untuk memberikan dukungan kepada kami, mungkin sebentar langsung dengan penyerahan. Oke, baik. Bapak Desa, Ibu Dekan, serta Bapak-Bapak pemilik lahan. Yang pertama, kami berterima kasih karena kalian memberi kesempatan kepada Fakultas Pertanian untuk melakukan penelitian. Saya di sini tidak sebagai ketua yayasan, tapi saya sebagai reviewer internal. Karena apa? Karena laporan ini, hasil penelitian ini harus dilaporkan ke Kemenristek. Karena dana ini berasal dari Kemenristek tahun 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ini adalah hasil teknologi yang sederhana, tetapi sangat diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Kita lihat bahannya sederhana, yang agak sedikit mahal itu lampunya. Ya, kalau ini bisa diterapkan, artinya kalau kalian sukses, maka kita bisa memberantas hama, yaitu kutu putih dan sebagainya, tanpa melakukan pestisida secara banyak. Dan itu adalah hasil pemikiran dari teman-teman Fakultas Pertanian. Nah, yang juga tidak kalah penting yang saya sampaikan juga kepada Ibu Sri, saya Dekan, maka ini harus dibuat atau hakinya, ya, sehingga haki ini bermanfaat untuk Universitas Flores. Hak kekayaan intelektual. Jadi ini hasil pemikiran Fakultas Pertanian, mereka coba-coba dan kemudian hasil coba ini dipasang. Kalau ini bermanfaat, maka kami dapat apa? Kami dapat haki. Selain laporan penelitian yang akan diberikan kepada Kemenristek, maka peringkat kami juga naik. Jadi itu kita saling memberikan bantuan. Kalian membantu kami dengan menyediakan lahan untuk kami lakukan penelitian. Bapak Desa, terima kasih. Tetapi kami memberikan hasil buah pemikiran kami, teknologi yang sederhana, dan kami berharap ini akan bermanfaat buat MIU, tapi juga akan menghasilkan haki buat Universitas Flores. Mungkin sekali lagi kami atas nama pemerintah desa dan juga warga masyarakat pengelola dataran Batu Mesi ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rektor yang juga sebagai khususnya untuk mendukung program kita yang ada di desa, kolaborasi antara kampus dan kami yang ada di desa, Kampus Merdeka dan juga Sarkus Industri bersama dengan tim yang selalu mendukung kami yang ada di desa ini. Mungkin selanjutnya ada penyerahan dan Oke, selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore. Selamat sore Pak Kades. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya dan Tari sehingga kita bisa berbincang-bincang di sini dengan Bapak-Bapak sekalian. Oke, yang pertama saya ingin bertanya ke Pak Kades nih. Oke, Pak Kades, apa sih
perbedaan setelah diterap adanya program Light Trap dari Universitas Flores bagi masyarakat Desa Soko Barat ini? Baik, Light Trap sendiri untuk kami di Desa Soko Barat sangat membantu. Yang saya melihat bahwa yang pertama karena ini sebagai uji coba kita di desa, karena ada kolaborasi kerjasama antara kampus dan juga kami yang ada di desa sebagai bagian dari kolaborasi. Dan untuk Light Trap sendiri adalah untuk yang pertama, selain untuk menangkal dari sisi hama, karena kami di sini hampir semuanya petani dan area persawahan, tapi di sisi lain juga untuk menambah keindahan. Karena di sini juga area wisata, karena ini berada di jalur Trans Flores. Jadi di satu sisi untuk mendukung para petani, karena untuk mengurangi penggunaan pestisida, karena melalui Light Trap ini. Namun di sisi lain juga ada nilai tambah lain, di mana keindahan malam justru menjadi wisata malam, karena warna-warni yang berbeda, berubah, lalu juga membuat orang cepat singgah menikmati keindahan malam di Desa Soko ini. Jadi ada wisata baru seperti itu. Oke, Pak. Kalau dari saya mungkin saya tanya ke salah satu masyarakat, mungkin dari Bapak berdua ada yang bisa jelaskan kira-kira perubahan apa yang mungkin Bapak bisa lihat dan apa saat pemasangan dari Light Trap ini. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Memang pada waktu saat pasangan pertama Light Trap ini, setelah di beberapa hari kami sudah bisa menemukan hama-hama yang ada yang di sawah yang selama ini kan kami tidak terpikirkan. Nah, selama ini kami selalu memakai dengan pestisida. Pestisida. Terhadap dari kerjasama dengan Flor ini, khususnya dari Fakultas Pertanian. Nah, setelah memasang lampu Light Trap ini, ternyata memang banyak sekali hama-hama yang tidak terduga yang selama ini kami abaikan. Ya, sehingga kami coba yang pertama dulu, pertumbuhan ini padi ini cukup bagus. Nah, kami harapkan ke depan juga ini tetap berkelanjutan dalam soal ini. Kira mungkin dari saya itu, mungkin ada dari teman saya. Ya, mungkin Bapak mau tambahkan sedikit. Ya, kalau saya sih kurang lebih dari saran Bapak tadi yang sudah kasih jelaskan. Cuma yang saat pemasangan lampu untuk penangkal hama itu 2-3 hari setelah itu kita periksa cek di tempat genangan air untuk hinggap itu memang banyak jenis ulat hama ulat putih ada di situ. Jadi mungkin itu sudah ada perubahan bisa membantu kami di segi hama. Saya rasa seperti itu. Oh, seperti itu. Baik nih, Tari. Aku nih kayaknya mendapatkan eye catching dari produk-produk yang di depan nih. Kayaknya ini agak sedikit out of topic ya, Pak. Ini apa sih, Pak? Produk apa nih? Mungkin bisa Bapak jelaskan. Oh ya. Baik, ini sebenarnya produk dari UMKM dan juga dari BUMDes kita yang ada di desa. Jadi di Desa Soko Barat sendiri selain kita menjadi desa wisata, tapi juga sebagai oleh-oleh kenang-kenangan orang yang ketika datang ke Desa Soko mau dibawa apa, bawa pergi. Jadi di sini ada kopi, lalu juga ada beras merah, beras hitam, lalu juga kopi juga beraneka, bahkan juga ini juga kita menampung produk-produk dari desa-desa tetangga. Jadi karena di sini jadi kafe, jadi ada yang dari beberapa desa tetangga, jadi produk di desa ini bahkan ada juga dari kabupaten tetangga, dari Nagikeo juga mendukung bersama karena kita sudah ada kolaborasi antara BUMDes di Desa Soko Barat dan Kelurahan Danga, Kabupaten Nagikeo. Jadi ada pemasaran bersama, plus juga kebetulan kita ada platform digital untuk jualan pasarflores.id. Jadi untuk bisa mendukung bersama produk-produk dari desa. Pemasaran online gitu, Pak. Wah, keren sekali ya. Ini juga memperkenalkan produk lokal berarti. Sudah bisa bersaing dengan yang produk-produk Jawa ya, Pak, yang udah mulai digital, dijual online gitu. Semoga produk-produk bisa semakin berkembang dan semakin maju untuk kedepannya. Amin. Ya. Oke teman-teman, tadi itu adalah bincang-bincang kita bersama dua mahasiswa dari Fakultas Pertanian dan juga Pak Kades dan Bapak-Bapak sekalian mengenai program dari Universitas Flores, yaitu Light Trap yang didistribusikan atau diprogramkan di Desa Soko Barat. Jadi Tari, mungkin hanya ini saja kegiatan kita hari ini. Saya Mentari, saya Ririn. See you next time.